Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ramadan dari kelas 05 SAKM 006. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Bisnis yang diampu oleh Parifkan SPTMM dengan tugas urutan ke-10, yaitu berjudul ECM atau Enterprise Content Management. Pengertian ECM atau Enterprise Content Management System. ECM adalah strategi, metodologi, dan tool yang digunakan untuk mendapatkan, mengelola, menyimpan, melindungi, dan menyampaikan konten dan dokumen terkait proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Perusahaan penting untuk mengelola informasi konten secara efektif untuk menambah produktivitas dalam kerja. ECM mampu membuat perusahaan menyediakan hal tersebut. ECM dapat diartikan juga sebagai aplikasi untuk mengelola dan memfasilitasi kolaborasi pembuatan dokumen atau juga konten yang dimiliki oleh perusahaan, seperti contoh image, HTML, file XML, dan jenis dokumen lainnya. Di masa lalu, untuk memanfaatkan ECM memerlukan kos yang besar. Akibatnya, hanya perusahaan berskala besar yang memanfaatkan ECM. ECM terdiri 5 komponen, yaitu Capture, Manage, Store, Prefer, dan Deliver. Yang pertama itu ada Capture. Capture itu membuat, mengambil, dan menyusun informasi. Yang kedua ada Manage, yaitu memproses, mengubah, dan menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga itu ada Store, untuk sementara mengambil backup informasi yang sering berubah. Yang keempat itu ada Preserve, yaitu melakukan backup informasi yang jarang berubah. Yang kelima itu ada Deliver, yaitu menyediakan klien dan user dengan informasi yang mereka perlukan. Berikut ini adalah permasalahan terkait konten atau informasi dan dokumen dalam proses bisnis. Yang pertama itu ada informasi ataupun konten yang terkait dengan proses bisnis yang tidak terstruktur sehingga menimbulkan kebingungan, dapat menyebabkan pekerjaan ulang yang menghabiskan waktu dan effort yang lebih. Yang kedua yaitu ada sulitnya untuk mencari konten atau informasi berdasarkan tanggal, user, maupun jenis konten. Yang ketiga itu waktu yang lama dan dalam penyebaran informasi, bahkan fatalnya informasi tidak tersampaikan. Yang keempat itu ada jumlah penyimpanan kantor yang tidak dapat menampung banyak konten atau informasi dalam bentuk fisik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan membutuhkan sistem yang menyediakan fungsionalitas dan terintegrasi. ECM itu memiliki fungsionalitas. Yang pertama ada DMS, yaitu Document Management System, yaitu untuk menghandle dokumen yang dimiliki perusahaan atau suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola dokumen-dokumen dalam bentuk digital dengan berbagai format yang beragam serta tersentralisasi. Yang kedua itu ada kolaborasi, yaitu kolaborasi dalam ECM bisa difasilitasi melalui portal atau site. Yang ketiga ada workflow, yaitu untuk membuat tes terhadap user yang diinginkan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang keempat itu ada Web Content Management, yaitu untuk mengelola, membuat, dan menyampaikan konten dengan mudah. Yang kelima itu ada Record Management, yaitu untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali konten atau informasi yang dianggap penting bagi perusahaan atau organisasi. ECM itu meningkatkan aliran informasi dalam perusahaan yang bisa meningkatkan produktivitas. ECM membantu organisasi dalam mengelola informasi dan konten menjadi terstruktur. Lalu ada keuntungan menggunakan ECM. Yang pertama itu menyimpan knowledge yang terkandung dalam konten agar terstruktur. Yang kedua itu ada mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam penyaluran informasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas kantor. Yang keempat itu meminimalisir hilangnya informasi atau konten. Yang kelima itu dapat melakukan kolaborasi. Yang keenam itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketujuh dapat mengatur akses informasi atau konten tertentu terhadap user yang spesifik sehingga bocornya informasi atau konten akan berkurang.
Yang kedelapan itu dapat menelusuri jejak audit dari suatu informasi atau konten. Yang kesembilan itu mempermudah dan mempercepat dalam pencarian suatu informasi atau konten yang spesifik. Salah satu tools atau sistem ECM adalah Alfresco. Alfresco merupakan enterprise ECM dengan lisensi open source. Alfresco dilengkapi dengan fitur yang lengkap untuk memberikan solusi bagi perusahaan dari permasalahan yang terkait. Fitur implementasi ECM dengan Alfresco. Yang pertama ada Expenses Functionality, yaitu Alfresco dapat melakukan pencarian berdasarkan kata pencarian atau isi dari informasi atau konten. Yang kedua itu easy to use, yaitu user akan familiar dengan Alfresco karena menyerupai Explorer, File Explorer pada Windows dan Finder pada Mac yang telah dilakukan user sehari-hari. Selain itu, untuk mengupload dokumen dapat dilakukan dengan mudah menggunakan drag dan drop workflow engine, yaitu untuk membuat tes pada user tertentu dapat melakukan revisi, review, approval, dan disapprove pada informasi atau konten maupun dokumen secara efektif. Selanjutnya ada integrasi dengan Google Docs, Microsoft Office, LDAP, dan Active Directory. Selanjutnya ada versioning, yaitu menambahkan versi informasi atau konten maupun dokumen secara otomatis dan menyimpan histori dari versi dokumen tersebut. Selanjutnya ada pengaturan role, permission, dan security. Dengan Alfresco, kita dapat menambahkan permission terhadap konten atau informasi kepada user yang spesifik. Yang selanjutnya ada collaboration chat, yaitu sharing dokumen, kalender, discussion blog, link, data list. Dengan adanya collaboration chat dapat mempercepat penyebaran informasi secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada expired document reminder, untuk menampilkan notifikasi jika terdapat informasi atau konten yang memiliki masa berlaku. Notifikasi akan tampil melalui email dan dashlet di halaman utama Alfresco. Yang selanjutnya ada integrasi dengan aplikasi lain menggunakan CMS Web Service. Yang terakhir itu ada fitur komen atau diskusi. Dengan adanya fitur komen atau diskusi, user dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan informasi atau proses bisnis. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.